Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Trianwari Julia dengan NIM 192000372, kelas 19 8A04. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Tindakan korupsi dapat merusak segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah perilaku korup di kalangan generasi muda, tetapi juga untuk membangun budaya integritas dan kejujuran dalam masyarakat. Mengapa pendidikan anti korupsi penting? Korupsi merusak tatanan sosial dan ekonomi sebuah bangsa. Ketika pejabat atau individu melakukan tindakan korupsi, mereka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki integritas dan moral yang tinggi. Dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini, diharapkan generasi berikutnya dapat menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Dampak ekonomi. Korupsi menguras sumber daya negara yang harus digunakan untuk membangun anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seringkali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat. Dampak sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Orang yang memiliki akses dan kekuasaan bisa mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan seringkali tidak mendapatkannya. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Bentuk-bentuk korupsi di lingkungan kampus. Korupsi juga terdapat di lingkungan kampus. Beberapa bentuk korupsi di lingkungan akademik antara lain: yang pertama yaitu plagiarisme. Plagiarisme ialah mengambil karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, adalah bentuk korupsi akademik. Yang kedua yaitu manipulasi nilai, memberikan atau menerima nilai tanpa dasar yang jelas atau melalui cara-cara yang tidak sah. Ketiga, penyalahgunaan dana. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mahasiswa sering disalahgunakan oleh oknum tertentu. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam pendidikan anti korupsi. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anak-anak sejak dini. Selain itu, pemerintah harus mendukung program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dengan menyediakan materi pembelajaran yang relevan dan menyelenggarakan seminar-seminar tentang bahaya korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi yang baik, kita bisa menciptakan generasi masa depan yang bebas dari korupsi. Maka kita berkomitmen untuk mengatakan tidak pada korupsi dan membangun bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Pendidikan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa korupsi.